Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Wasoya al-Aba lil Abna. Hari ini kita sudah masuk pada pembahasan yang ketujuh, fi adabil mutola'ah wal mudakkarah wal munadharah. Jadi di bab yang ketujuh ini insya Allah kita akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan mutola'ah, berkenaan dengan mudzakarah, dan yang berkenaan dengan munadharah. Anak-anakku, sebelum kita bahas pembahasan ini, untuk kita coba ya, kita amalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita harus mulai membiasakan dalam memulai pelajaran itu menjalin silaturahmi dengan para pengarang kitab yang kita kaji. Semoga Allah membukakan pintu pemahaman kepada kita dengan silaturahmi ini. Maka kita mulai dengan menghadiahkan Fatihah pertama kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, kepada para ulama, kepada para guru-guru, pada orang tua kita, khususnya kepada pengarang kitab ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi'u utawi pelajaran kang kaping 7 iku fi adabil mutalla'ah wal mudakkarah wal munadharah. Iku ing dalem njelasake adabnya mutalla'ah, mudakkarah, munadharah. Anak-anak, kita saat kita mencari ilmu, ada hal prinsip-prinsip penting yang harus kita pegang, yang tidak mungkin kita tinggalkan. Orang mencari ilmu itu, yang pertama itu kita harus betul-betul meresapi, merenungi ilmu yang kita pelajari, sehingga kita memahami apa yang benar-benar kita pelajari. Maka di sini penting bagi siapapun yang sedang mencari ilmu untuk tidak jenuh-jenuh melakukan mutola'ah. Mutola'ah itu ketika ilmu sudah disampaikan oleh guru kita, selesai pelajaran kita kemudian mengulang kembali pelajaran itu dengan memahami betul isinya. Karena ilmu hakikatnya adalah pemahaman. Anak-anakku, tidak ada orang yang mencari ilmu yang dia menemukan kesuksesannya kecuali orang itu betul-betul memberikan perhatian yang serius terhadap pelajaran yang dia terima. Jadi bab ini berhubungan dengan bab kemarin. Jadi ketika guru memberikan penjelasan, maka kita harus mengosongkan pikiran kita dari hal yang lain kecuali pada pemahaman guru. Anak-anakku, coba kita lihat. Tidak akan mungkin ada gelas yang sudah penuh dengan air, kalau air dituangkan ke dalam gelas itu akan masuk. Karena percuma. Jadi kalau hati kita, pikiran kita sudah dipenuhi konsentrasi pada hal yang lain, maka tidak akan ada pelajaran guru yang masuk dalam kita. Maka di situ kemarin kita sudah lihat, ketika guru menyampaikan, maka adab seorang siswa harus mendengarkan serius. Bahasa Jawanya itu nengklengake. Jadi nengklengake itu konsentrasinya penuh. Yang kedua, setelah pelajaran itu usai, kalau ingin pengetahuan anak-anakku itu betul-betul melekat dalam waktu yang lama dan sampai pada pemahaman utuh, maka hendaklah
tidak jenuh-jenuh untuk melakukan mutolaah. Jadi pelajaran yang sudah disampaikan ditelaah kembali, diulang kembali, dicermati kembali, direnungkan kembali. Dan semua orang yang kita anggap sukses di dunia ilmu pengetahuan, para ulama-ulama besar juga pernah mengalami begitu beratnya memasuki medan pembelajaran di mana mereka harus mengulang-ulang pelajarannya. Papa pernah membaca satu biografi tentang seorang ulama besar, seorang intelektual muslim kenamaan dunia, namanya Ibnu Sina. Jadi anakku, Ibnu Sina ini orang yang sangat alim, bahkan karangannya di ilmu kedokteran itu menjadi rujukan orang-orang Eropa ratusan tahun. Tetapi jarang orang yang menyimak dalam sepanjang hidupnya Ibnu Sina. Ibnu Sina juga pernah mengalami kesusahan semacam ini di dalam mencari ilmu. Pernah Ibnu Sina menuliskan sendiri keluhannya. Ibnu Sina pernah membaca satu kitab karangannya Aristoteles. Aristoteles itu seorang filosof di Yunani itu. Dibaca satu kali tidak paham. Tapi kemudian tidak jenuh, dibaca lagi 2 kali, dibaca lagi 3 kali, dibaca lagi 4 kali. Bahkan Ibnu Sina menuliskan sendiri mengatakan bahwa aku membaca karya Aristoteles sampai 40 kali dan tidak paham. Apa itu pelajarannya? Pelajarannya adalah siapapun yang serius di dunia ilmu pengetahuan, maka dia tidak boleh mudah menyerah dan mudah putus asa dalam mempelajari sesuatu. Papa dulu juga sering mengalami kayak begitu. Papa pernah mengalami satu masa di awal yang ketika Papa baca satu buku, itu 1 kali dibaca tidak paham. Dibaca 2 kali, baru mulai lamat-lamat mau paham. Dibaca 3 kali, baru mulai ada pemahaman, tetapi untuk diri kita sendiri yang tidak bisa diceritakan ke orang lain. Dibaca 4 kali, itu paham, tapi paham itu masih belum dicek apakah betul pemahaman kita itu seperti yang dimaksudkan oleh pengarang buku itu. Itu 4 kali, kita sudah paham, kita bisa cerita orang lain, tapi jangan-jangan pemahaman kita keliru. Nah, ini kemudian pentingnya mutolaah ini ya. Maka di situ diperlukan orang yang mencari ilmu tidak buru-buru sampai pada pemahaman sendiri, disimpulkan sendiri, dia butuh mutolaah dengan teman-teman. Ya. Baru kalau sudah paham mutolaah sama teman-teman, nanti masuk ke selanjutnya, nanti kita berdiskusi sama teman-teman. Ternyata teman kita punya pemahaman yang lain yang tidak menyalahkan pemahaman kita, tapi memperkuat pemahaman kita. Nah, itulah jenjang-jenjang orang mencari ilmu, dan itu sangat penting sekali. Di sini di dalam kitab ini ternyata pengarangnya sudah sampai pada fase itu, menyadarkan kepada kita untuk betul-betul mengalami fase-fase itu. Fase yang pertama itu mutolaah. Anak-anakku, Papa sudah melihat banyak sekali, sudah berguru banyak sekali ketika dulu di pesantren. Hal yang dalam penyesalan terdalam Papa adalah dulu Papa kurang begitu rajin. Seandainya Papa dulu sangat rajin, luar biasa insya Allah. Semestinya dulu ketika Kiai membaca kitab seperti Papa bacakan kitab kepada anak-anak ini, maka setelah usai membaca, maka anak-anakku mencoba membaca sendiri. Bisa nggak kira-kira? Ada nggak makna yang luput di situ? Kalau ada yang luput, tanyakan kepada teman-teman. Inilah pentingnya yang disebut dengan mutolaah. Mutolaah itu untuk ngecek pemahaman kita. Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi yang dikenal sebagai ahli tafsir, pernah memberikan nasihat berkenaan dengan mutolaah ini. Kata Ibnu Abbas suatu ketika ditanya orang, "Wahai Ibnu Abbas, apa yang menyebabkan engkau hebat sampai sekarang?" Ibnu Abbas mengatakan, "Apa yang menjadi kunciku dalam meraih ilmu adalah senantiasa lisan ini tidak berhenti untuk bertanya dan hati tidak berhenti untuk berpikir."
Jadi mutola'ah itu menggunakan hati untuk berpikir. Jadi merenungkan betul-betul makna terdalam dari sebuah ilmu pengetahuan. Imam Bukhari, seorang ahli hadis, Papa mencatat ini, pernah mengatakan begini, saya tidak mengetahui sesuatu yang lebih berguna bagi hafalan seseorang daripada gigihnya dia untuk mengulang-ulang pelajaran. Maka di sekeliling Papa hari ini ada ulama yang luar biasa, misalnya Kiai Haris Sodakoh. Ya, Kiai Haris Sodakoh itu Papa sudah ngikuti sekitar 7 tahun yang silam sampai sekarang ini. Setiap kali membaca kitab Al-Hikam, seusai membaca Hikam sampai khatam, tidak jenuh-jenuh untuk mutola'ah, diulang lagi membaca Al-Hikam dari pertama lagi, rampung, diulang lagi, membaca lagi. Setiap kali kita mengulang pelajaran, maka pelajaran itu semakin terkuat rahasia ilmu pengetahuan itu dan semakin menempel ke kita. Ya bunayya, anakku, in arotta lamun ngarepake sira al khaira ing kebagusan linafsika maring awake dhewe ira, fala tutalli darsaka wahdak wattahid laka sadiqan. Jika engkau menginginkan kebaikan pada dirimu di ilmu pengetahuan, maka jangan kau lakukan mutola'ah ilmu pada dirimu saja sendiri, tapi coba carilah teman untuk menemanimu untuk mutola'ah. Ya, wattahid laka sadiqan min ikhwanika, dari temanmu, yusyarikuka fil mutola'ah, yang akan menjadi temanmu dalam mutola'ah. Kenapa kita membutuhkan teman dalam mutola'ah? Karena semua orang ketika di awal ilmu pengetahuan dan belum merasakan nikmatnya orang berilmu, seringkali melihat ilmu pengetahuan menjadi perkara yang sangat membosankan. Maka kita menghadapi itu membutuhkan seorang partner. Seseorang itu kalau ditemani orang lain itu bisa bertahan lama. Coba kalau kita begadang sendiri, berat. Tapi kalau ada temannya begadang, sampai subuh kuat. Jadi kita harus membutuhkan itu. Nah, fungsi dari teman itu apa? Wa yu'inuka 'alal fahmi. Teman itu akan menolongmu membuka lapis pemahaman yang kamu tidak sampai. Kan tidak mungkin kita misalnya ada guru menjelaskan 1 jam itu, hati kita terkonsentrasi terus kepada guru. Sangat tidak mungkin. Jarang sekali ada murid yang mendengarkan gurunya itu dari jam pertama, dari pertama kali pertemuan sampai akhirnya 1 jam misalnya. Pasti ada bagian-bagian yang dia tiba-tiba pikir yang lain. Nah, saat itu ketika kita punya teman di tempat yang kita bolong, dia pas konsentrasi sangat mungkin. Jadi ada sesuatu yang kita luput dari satu masalah, teman kita tidak luput dari itu, sehingga memperlengkap pemahaman kita terhadap sesuatu. Jadi mutola'ah itu membantu kita, teman mutola'ah membantu kita untuk sampai kepada satu pemahaman. Jadi ini pentingnya seorang teman yang membantu kita mutola'ah. Kadang-kadang kita ketemu satu persoalan yang nampaknya sangat susah bagi kita, tetapi justru malah mudah sekali bagi teman. Nah, itu karena beda orang, keahliannya berbeda-beda. Dan disitulah kita dibutuhkan seorang teman yang membantu kita untuk sampai pada pemahaman. Fa'ida marorta, mongko nalikane lewat bimas alatin, wadonanta annaka fahimtaha. Kalau engkau sudah membahas satu pelajaran dan kamu merasa bahwa kamu sudah paham, fala taktafi, maka jangan merasa cukup bidon nikah. Jangan merasa cukup dengan pemahamanmu. Hatta tada alkitab, sehingga kamu kemudian meninggalkan kitab minyadika watukorri roha linafsika liman ma'aka. Lalu kamu
kemudian merasa cukup sehingga meninggalkan itu. Au lima maka ka'annaka tulki darsan ma'al muta'allimin, seolah-olah kamu sekarang sudah paham dan kemudian kamu menjatuhkan tulki itu nibaake ing pamulaan al muta'allimin ing atase wong kang lagi mencari ilmu. Jadi di dalam mencari ilmu kita harus bersabar. Jadi di dalam itu pentingnya mutolaah itu. Karena kadang-kadang pemahaman kita itu tidak sampai pada hakikat pemahaman yang sesungguhnya. Ada satu kisah. Ketika ayat Al-Quran turun, ya, ketika ada satu ayat Al-Quran turun di kalangan sahabat, ayatnya itu idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nalikane wis teka apa nasrullah, pertolongane Gusti Allah. Jadi ayat ini secara zahir menunjukkan kemenangan, janji-janji kemenangan Islam. Ketika ayat itu turun dan semua sahabat mendengar ayat itu, semua sahabat bergembira. Semua sahabat bergembira. Dan mereka secara zahir tidak salah bahwa ayat itu mengukuhkan bahwa orang Islam sudah sampai pada kemenangan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika ayat itu ditanyakan kepada Ibnu Abbas, apa maksud dari ayat itu? Justru Ibnu Abbas bersedih. Kenapa? Karena pemahaman Ibnu Abbas melampaui pemahaman para sahabat bahwa ayat di sana sesungguhnya menjadi isyarat bahwa keberadaan Rasulullah bersama para sahabat tidak akan lama lagi. Karena fungsi Rasulullah untuk berdakwah sudah selesai, karena sudah idza jaa Rasulullah. Nah, ini satu contoh bahwa kadang-kadang apa yang kita pahami itu belum sampai pada puncak dari pemahaman. Disitulah kita membutuhkan seorang sahabat untuk mendampingi kita. Jadi anak-anakku ini sedikit-sedikit, jadi untuk anak-anakku renungi, untuk anak-anakku resapi satu ayat ini, bahwa ternyata dalam belajar ini menjadi hal yang penting bagi kita untuk mencari teman yang kemudian menjadi kawan kita untuk mutolaah, untuk saling membantu memperdalam pemahaman sesuatu. Kemarin sudah dijelaskan ada ulama yang kemudian ditanya, apa rahasia engkau menjadi ulama besar? Kata ulama itu, karena aku punya teman yang 12 tahun aku selalu bersamanya berdiskusi tentang sesuatu. Aku selalu bersamanya merenungi sesuatu itu. Nah, ini kuncinya. Jadi teman anak-anakku, pinter-pinterlah mencari teman, carilah teman yang bisa menyemangatimu dan kamu juga menyemangati teman itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saya kira itu anak-anakku untuk kajian kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nashina ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.